Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyyin amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ahu min ulumihi darin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kitab Hilyatul Awliya dari seorang ulama Al-Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Min al-awqat allati tamna'u asyara du'a alaihi ayasta'jal al-'abdu wa yastamtinu al-ijabah fayastashiru wa yadullu ad-du'a wa huwa bimanzilati min barati bizalika aw gasaran an asra faja'ala yan'ahu hudwahu wa yafihi falamma istabqa kamalahu nidrakahu tarakahu ahtahu ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Al-Imam Sufyan As-Tsauri, beliau meriwayatkan di antara kerusakan yang dapat menghalangi terkabulnya doa, yaitu seseorang yang selalu melakukan perkara yang terburu-buru, tidak sabar, sehingga orang tersebut mempunyai hal yang namanya putus asa. Kenapa sih doa kita selalu tidak terkabul? Karena apa? Kita tidak sabar, mempunyai sifat terburu-buru. Ya Allah, kapan sih aku diberikan rezeki buat beli motor, buat beli handphone, buat beli rumah, buat beli yang lain-lain, sementara orang lain mah sudah punya. Itu kita tidak mempunyai hati, dalam hati kita tidak mempunyai kesabaran dan tidak mempunyai keikhlasan. Yang ada di dalam diri kita benci dan selalu tidak ada harapan sama sekali. Bagaikan kita menanam pohon atau menanam bunga. Menanam bunga, pertama kita masukkan ke dalam pot, kemudian tanahnya pun kita campur dengan pupuk. Setiap hari disiram, setiap hari diperhatikan, bahkan malam pun terkadang diperhatikan. Karena apa? Takut pohonnya itu mati dan tidak tumbuh lagi. Begitu juga diri kita. Jika kita doa kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menjaga hati kita dengan ikhlas. Kapan? Siang dan malam, terus rawat. Bagaikan pohon, kalau kita tanam kemudian kita abaikan begitu saja, lama banget ini buahannya, gak pernah berbuah, bahkan gak pernah berbunga, malas ngurusnya juga, gak berguna nih. Akhirnya pohon tersebut ditinggalin. Kira-kira pohon tersebut
bisa tumbuh dengan sempurna atau enggak? Kalau tanpa dirawat pasti tidak. Walaupun tumbuh pasti tidak sempurna. Karena apa? Tidak dirawat. Tidak dirawat, tidak disiram, tidak diperhatikan. Sama kita juga kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan, dirawat, disabarin. Sabarin. Ini belum berbunga-bunga juga, Masya Allah. Berarti kurang siram nih, kurang jemur nih, berarti kurang pupuknya. Kalau doa kita belum pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada apa? Ada apa dalam tubuh kita? Ada apa dalam hati kita? Jangan kita menyalahkan kepada Allah. Terkadang kita menyalahkan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah doa siang malam. Ya Allah, saya sudah doa bertahun-tahun kok gak pernah dikabulkan. Ya Allah, tetap terus kita nyalahin Allah, padahal bukan salah Allah, salah diri kita. Doanya selalu terburu-buru, segala sesuatu pengennya buru-buru, nggak mau sabar, nggak mau sabar. Al-Imam Syafi'i menyampaikan bahwa doa seseorang yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tidak mempunyai suatu kesabaran. Pengennya buru-buru, akhirnya tidak mempunyai keyakinan dalam hatinya, sehingga menyalahkan Allah, menyalahkan Sang Pencipta. Sedangkan doanya penuh segala macam diminta, cuma tak pernah dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Gak mau sabar. Tapi kalau kita sabar, hati kita dijaga. Ya Allah, ya Karim, ya Zal Jalali wal Ikram, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terus dan terus berdoa, belum dikabulkan, terus dan terus berdoa. Bagaikan kita mau bertamu, kotak-kotak pintunya, assalamualaikum, assalamualaikum, terus. Selagi belum dibuka sama pemilik rumah, terus kita ketok-ketok, kecuali sudah dibuka dan sudah dijawab, waalaikumsalam. Amal di Masya Allah baru, ya kita sudah tidak ketok-ketok pintu lagi. Seperti itu juga doa. Terus dan teruslah berdoa, jangan pernah menyerah. Terus dan terus berdoa. Jangan pernah menyalahkan Allah, karena Allah memberikan kita segalanya. Allah memberikan kita segalanya. Belum tentu orang lain bisa memiliki apa yang kita dapatkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan rekan-rekan semua di malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah umur, berkah sehat wal afiat, berkah rezeki, berkah taufik dan hidayah, berkah keistiqomahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena apa? Orang yang duduk di majelis ilmu, orang itu membawa keberuntungan. Orang tuanya mendapatkan pahala, ibunya, bapaknya, adiknya, bahkan saudara-saudaranya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ketika di zaman sahabat Rasulullah SAW,
Ada seorang ibu bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya bermimpi ya Rasulullah tentang suami saya. Dia sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kuburnya. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai ibu, tolong pulang sekarang. Pulang sekarang, nanti 3 hari kemudian datang lagi istri. Ini si ibu-ibu bingung. Ibu-ibu ini bingung. Rasulullah suruh aku pulang, padahal aku ingin doa dari beliau supaya suamiku tidak disiksa dalam kuburnya. Akhirnya hari pertama, hari kedua, ibu-ibu tersebut bermimpi bahwa suaminya sedang tersenyum duduk di singgasana yang sangat mewah, sedang tersenyum. Akhirnya di hari ketiga, ibu-ibu tersebut mendatangi kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, suamiku, aku bermimpi semalam tentang suamiku. Suamiku sedang duduk di singgasana yang sangat mewah. Beliau tersenyum, wajahnya mengeluarkan cahaya. Rasulullah SAW menjawab, wahai ibu, suamiku sudah aman di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebabnya ya Rasulullah sehingga suamiku berada di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan semasa hidupnya suamiku sangat jahat sekali, belum pernah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belum pernah melakukan kebaikan, bahkan sering melakukan kejahatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai ibu, suamimu telah diselamatkan oleh anakmu. Dengan apa ya Rasulullah sampai suamiku terselamatkan? Apakah putriku berdoa? Apakah putraku berdoa untuknya? Tidak. Anak-anakmu duduk di majlis ilmu, mendengarkan ulama, mendengarkan para sahabat sedang berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mendengarkan diam dan mendengarkan nasihat daripada para alim ulama, para sahabat-sahabatku, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni, karena orang yang duduk diam di majlis ilmu, orang tersebut akan diberikan pahala yang sangat berlipat ganda. Orang tuanya dapat, keluarganya dapat, bahkan saudara-saudaranya yang lain pun dapat keberkahan dari anak-anak tersebut yang duduk di majlis ilmu fisabilillah, di jalan Allah. Makanya kalian harus beruntung ya, walaupun rekan-rekan yang lain tidak hadir, kalian tetap istiqomah, kalian tetap menjalankan kewajiban kalian, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma beberapa orang. Bahkan sahabat Rasulullah SAW ingin mendengarkan hadis daripada Rasulullah SAW. Mereka inginnya dikit, tidak mau banyak, karena kalau banyak dikhawatirkan dalam hati mereka ada sifat sekecil sifat riya. Tuh para sahabat mah, ya, para sahabat mah gak mau disebut sombong, disebut yang bagus-bagus, ya, disebut yang baik-baik. Para sahabat mah nggak mau. Karena apa? Takut hati nyari ria. Kalau kita mah senang, malah GR. Wah, masya Allah, Diki suaranya luar biasa, ya. Maaf GR kita mah. Beda para sahabat-sahabat Rasul, dipuji mereka menangis, dipuja mereka ketakutan. Luar biasa, beda sama kita. Kalau kita dipuji,
ya. Waduh, luar biasa GR-nya. Ya, kalau bahasanya pot-potan hidungnya kalau dipuji. Ya, sebenarnya kalau kita dipuji itu adalah suatu hal yang mendekatkan kita kepada apa? Kepada ria. Dikhawatirkan, walau masya Allah, terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas sanjungannya. Wah, luar biasa. Dalam sekejap semua amal-amal baik kita hilang, bagaikan ya petir di siang hari tiba-tiba seperti itu. Hindarkan semua. Jika ada yang menyanjung kita, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, jagakanlah hatiku. Makanya disunahkan di akhir sholat baca ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang bisa membolak-balikan hati, sabbit, tetapkanlah ya Allah qalbi, di dalam hatiku, ala dinika wa ta'atik, dan agamaku di dalam taat kepadamu ya Allah. Tuh disunahkan ya, sabis tahiyat ya, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang bisa membolak-balikan hatiku, sabbit qalbi, tetapkan dalam hatiku ya Allah, ala dinika, di dalam agamaku ya Allah, tetapkanlah agamaku, ala ta'atik, di dalam taat kepadamu ya Allah. Tuh, makanya ada sebagian ulama mengatakan as-salatu doa, salat itu doa. Karena apa? Dari awal sampai akhir ya, semua yang kita ucapkan di dalam salat itu doa, dari mulai wudu ya, Allahumma faqad yadayya min ma'asika kuliha, ya Allah jauhkanlah tanganku daripada perbuatan maksiat. Tuh ya, kita dari awal aja sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi ya. Assalamualaikum bermula keselamatan kepada kita semua. Semuanya doa, semuanya doa. Makanya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita dalam firman-Nya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Oh, sesungguhnya orang yang menjalankan salat dengan baik, maka orang tersebut akan meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Karena apa? Dalam ucapan dan gerakannya adalah doa. Tuh, ya. Tapi banyak zaman sekarang orang sholat mengaji tapi masih hasud, masih benci sama orang, masih dendam sama orang. Ya, itu tandanya sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya orang yang sholatnya diterima oleh Allah, orang tersebut berubah jadi satria bagi hitam, ya, berubah tingkah lakunya, ucapannya, ya, semua. Karena apa?
salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya salatnya enggak diterima, maka orang tersebut salat rajin, bahkan jidatnya sampai hitam. Tapi orang tersebut perbuatannya luar biasa. Kita jangan heran, orang tersebut masih dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, salatnya masih belum diterima. Makanya rekan-rekan semua, ya, kita jangan jemu-jemu, jangan pernah bosan duduk di majelis ilmu, jangan pernah menyerah. Ya, para ulama sudah menyampaikan tadi, ya, ditanda orang yang doanya nggak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut nggak mau sabar. Orang tersebut pengennya buru-buru, nggak mau sabar, riuh, ya, nggak mau sabar. Kenapa? Sabar itu adalah mengajarkan kita dari segala hal apapun. Segala hal apapun, sholat kita pelan-pelan. Karena apa? Memperhatikan rukunnya, sujudnya, apalagi rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Kita perhatikan ucapannya, bahasanya, tajwidnya, ya, tumaninahnya masih goyang-goyang apa enggak. Kadang-kadang adik dari belakang ya kelihatan suka goyang-goyang, senggol-senggolan sama apa ya, jangan. Itu sholatnya enggak cuma tumaninah. Tuh, seperti itu ya, sangat sulit karena luar biasa. Kita enggak sanggup berada di dalam neraka, tapi kita sangat sulit sekali untuk mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita menghadapi bermacam-macam permasalahan, bermacam-macam cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi pada saat kita diberikan cobaan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya, tubuh kita semuanya adalah yang menciptakan Allah, yang menjaga Allah. Ya, jika kita tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mau sama siapa lagi? Sedangkan ya, surganya Allah Subhanahu wa taala tujuan kita. Jadi rekan-rekan, ayo kita sibukkan hari-hari kita, ya, di mana kita masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih bisa berjalan, masih bisa mendengar. Kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berbazar, zikir, salawat, salat. Karena 3 hal perkara ini yang akan menuntun kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada malam hari ini bisa hadir di majlis Istiqomah, majlis orang tua kami, karena insya Allah setiap malam Selasa kita ngajian di majlis ini. Yang kedua, ada hal yang harus saya sampaikan, bahwa dengan berat hati malam Jumat besok saya tidak bisa hadir ke majlis karena hari Kamis pagi saya disuruh dampingi Kiai Haji Halili yang punya pondok pesantren Gajah. Ya, insya Allah akan mengadakan ziarah ke wilayah Banten dan Jakarta. Mungkin takutnya pulang tak keburu. Saya mohon ridho dan ikhlasnya daripada rekan-rekan, malam Jumat saya tidak bisa hadir. Nanti tolong diinformasikan kepada Ustadz Akmal Fauzan bahwa malam Jumat besok saya tidak bisa hadir. Saya minta ridhonya dari rekan-rekan semua
karena Kiai Haji Hari yang minta untuk dampingi beliau. Ya, sekali lagi saya minta ridhonya, minta keikhlasan dari para rekan-rekan, namun saya nitip pengajian tetap berjalan walaupun saya tidak ada, karena dakwah itu harus kita sampaikan walaupun satu ayat, walaupun cobaannya berat, walaupun nyawa taruhannya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.